Dua besti, Emma dan Luna, datang ke salon mahal untuk ganti penampilan. Awalnya si admin bilang cuma ada satu penata rambut. Tapi setelah teleponan, dia bilang dia nemu satu penata rambut lagi. Asik, akhirnya dua besti ini bisa nyalon barengan. Tapi selama nyalon, mereka tahu kalau salah satu penata rambut mereka ternyata palsu. Kira-kira yang mana ya? Kedua penata rambut ini emang megang gunting biasa, tapi yang di sebelah kiri bawa semprotan serangga tuh. Kok dia nggak pakai hairspray aja sih? Pasti ada yang nggak beres. Manda dan adiknya Aldi lagi nyari jamur di tengah hutan, tapi tahu-tahu mereka malah bertengkar. Aldi jadi ngambek dan ninggalin kakaknya. Setelah beberapa menit, Manda mulai nyari Aldi. Dia masih marah sih, tapi juga khawatir. Gak lama kemudian, cewek itu sampai di sungai kecil. Dia ngeliat bapak-bapak lagi duduk di pinggir sungai. "Bapak ngeliat cowok ABG lewat sini nggak?" tanya Manda. "Iya, dia tadi naik perahu untuk nyeberang sungai." Tapi Manda nggak percaya sama bapak itu. Kenapa bisa gitu? Perahunya emang ada di seberang sungai, tapi dayungnya ada di samping bapak itu. Gimana cara Aldi nyeberang sungai tanpa dayung kan? Tiga napi ini lagi nyantap makan malam dalam satu meja. Ternyata salah satu dari mereka tajir melintir. Apa kamu bisa nebak yang mana? Pasti bukan cowok yang makan steak dan udang di sebelah kiri. Di bajunya ada label kecil bertuliskan koki, dan dia suka nyiapin makanan spesial sebelum dia makan besar. Cowok yang pakai perhiasan ini emang ngeliatin kalau dia kaya, tapi di dalam penjara nilai perhiasan nggak seberapa. Jadi yang tajir melintir pasti cowok ketiga. Di dalam penjara orang kaya kelihatan biasa-biasa aja, biar nggak jadi sasaran empuk para napi lain. Makanya dia nggak nunjukin harta atau statusnya. Di hari Jumat, semua murid udah ada di dalam kelas untuk ikut ujian akhir semester. Tapi Bu Guru dapat info kalau salah satu dari mereka bakal nyontek. Apa kamu tahu yang mana? Perhatiin semua detailnya ya. Murid C, dia kayak lagi nginget-nginget materi yang udah dia baca. Padahal contekannya udah ditulis di lengan kirinya. Malam-malam gini, Martha melintasi sekitaran taman di dekat rumahnya. Kondisi di situ sangat lengang dan gelap. Tiba-tiba ada yang ngerebut tasnya dari belakang, kemudian kabur. Martha pun langsung mengejarnya. Dia yakin pelakunya seorang cewek, tapi dia nggak ngeliat penampilan dan baju cewek itu. Si pelaku kabur menuju gedung sekolah, dan setelah Martha nyusul, dia ngeliat 3 guru di dalam gedung. Setelah mengamati ketiganya lebih dekat, Martha tahu siapa yang udah ngerampas tasnya. Apa kamu juga bisa nebak pelakunya? Cewek yang di tengah gak bakal bisa lari karena kakinya dipasangi gips. Cewek yang di kanan gak bawa apa-apa. Gimana dia bisa ngumpetin tas Martha secepat itu? Tapi cewek yang di kiri ini nenteng tas belanja di bahunya. Guru beneran gak akan bawa tas begituan ke dalam kelas kan? Wah, pasti dia tuh yang udah ngambil tas Martha. Johnny diam-diam keluar rumah malam-malam buat ngapelin pacarnya. Padahal cowok itu udah pelan-pelan banget biar gak ketahuan. Tapi keluarganya tetap aja ngeliat dia. Mereka tahu Johnny bakal pulang larut malam. Jadi mereka bikin taruhan. Orang pertama yang ngeliat Johnny saat dia manjat pagar rumah bakal jadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, dia nggak perlu beres-beres rumah selama seminggu. Papa Johnny nyalain TV biar nggak ketiduran. Kakeknya duduk di ruang tengah sambil baca buku. Nenek Johnny milih sibuk di dapur sambil bikin pizza. Sedangkan Mama Johnny masuk ke kamarnya, duduk di lantai, kemudian bermeditasi. Siapa orang pertama yang bakal ngeliat Johnny pulang? Mama Johnny, matanya bakal terbiasa dengan suasana gelap, jadi penglihatannya akan lebih tajam. Amati gambar ini baik-baik ya. Menurutmu siapa nih yang berasal dari masa depan?
Di zaman batu masih belum ada senter kan? Jadi jawabannya pasti orang ini. Di kerajaan laut, Sasa ketemu Neptunus. Dia lagi duduk di singgasana ditemani 3 putri duyung. Neptunus minta Sasa untuk ngembaliin kalung mutiara istrinya yang baru aja hilang. Dia kebetulan nemu kalung itu di area pantai. Tapi putri duyung mana nih yang jadi istri Neptunus? Bantuin Sasa buat ngembaliin kalung itu dong. Putri duyung ketiga, cuma dia yang pakai cincin tunangan. Lisa berprofesi sebagai model terkenal. Dia ditemukan pingsan di ruang gantinya saat sesi pemotretan. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia kena alergi parah. Tapi saat Lisa sadar, dia terus-terusan bilang kalau dia belum makan seharian. Sang manajer jadi khawatir banget sama kondisinya. Dan dia mulai nanyain orang-orang di sekitar Lisa. Penata gaya Lisa bilang dia cuma make upin Lisa dan gak sempat ngeliat Lisa makan. Petugas kebersihan bilang dia ngebersihin ruang ganti dengan produk organik yang gak bikin alergi. Saingan utama Lisa, Nora, bilang dia cuma nonton pemotretan seharian full, tapi dia gak tahu menau soal kejadian itu. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Si penata gaya. Saat itu, Lisa cuma bisa nelen lipstik. Di tengah malam, Pak Dennis terbangun oleh dentuman keras. Salah satu anaknya pasti udah keluar, padahal mereka nggak boleh keluyuran malam-malam. Pria itu langsung ngecek kamar anak-anaknya, tapi Karina, Ratih, dan Derry masih tidur nyenyak. Perhatiin anak-anak ini dan cari tahu siapa yang diam-diam keluar dari rumah. Ratih, di balik gorden ada sepatu kotor tuh, dan di bawah kasurnya ada kentang goreng nyecer. Bella mau jalan-jalan dengan naik kereta. Suhu di dalam gerbong lagi ngebul-ngebulnya. Jadi dia ngelepas gelang emasnya yang berhias. Lalu dia naruh gelang itu di meja kecil yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, kereta memasuki terowongan dan suasananya langsung jadi gelap gulita. Dan setelah keretanya keluar terowongan, gelang tadi udah hilang. Oh no! Bella jadi kaget banget. Ada yang nyuri gelangku. Di dekat tempat duduknya cuma ada 3 penumpang lain. Helena bilang, tadi dia sempat ketiduran. Rina lagi baca buku dengan gadgetnya. Sedangkan Gary udah pergi ke toilet sebelum kereta itu masuk terowongan. Siapa yang udah nyuri gelang Bella? Helena. Tadi lengan bajunya digulung, tapi kemudian dia ngelepas gulungan bajunya untuk ngumpetin gelang itu. Sarah beli es krim di hari Sabtu, tapi dia nggak mau ngebocorin rasanya. Saat dia bangun tidur di hari Minggu, es krimnya udah lenyap. Kemudian dia nanyain semua orang di rumah soal es krim itu. Jimmy bilang dia berangkat kerja sejak pagi dan nggak lihat ada es krim. Myrna bilang dia pengen makan es krim karamel di sore harinya, tapi saat itu dia nggak bisa menikmatinya. Johan nggak tahu menau soal es krim itu, dan dia nggak pengen nyobain. Waduh, jadi siapa nih yang udah makan es krim Sarah? Myrna, Sarah nggak ngasih tahu rasa es krim itu kan? Tapi kok Myrna bisa yakin banget kalau es krim itu rasa karamel? Apa kamu bisa nebak putri duyung yang asli di gambar ini? Dia cowok, jadi gak mungkin jadi putri duyung. Cewek di sebelah kanan lagi berjemur dan kakinya gak nyemplung ke air. Putri duyung gak akan tahan dengan kondisi begitu karena dia bisa kering saat terkena cahaya matahari. Jadi, putri duyung yang asli pasti cewek ini. Supermarket ini beberapa kali mengalami kasus pencurian. Totalnya ada 3 kasus yang terjadi pada bulan Januari, April, dan Juni. Bahkan aksi si pelaku juga terekam kamera CCTV. Pak Satpam mulai merhatiin semua rekamannya dan ngeliat satu detail penting. Setelah itu, identitas si pelaku bisa kebongkar. Memangnya dia ngeliat apa sih?
ibu hamil. Pak Satpam yang jeli ini tahu kalau di bulan Januari cewek itu hamil sekitar 6-7 bulan. Di bulan Juni dia masih hamil juga tuh. Berarti cewek itu nggak beneran hamil, tapi dia lagi ngumpetin daging kalengan hasil curian. Perampok ini mau ngambil uang di bank setempat. Dia punya rencana jenius untuk nyamar jadi teller bank agar bisa masuk ke dalam berangkas. Saat sampai di dekat berangkas, dia ngeliat ada satpam yang berjaga di depan pintu. Wah, si perampok udah salah kalkulasi. Akhirnya dia ngumpet di dekat situ sambil merhatiin teller bank asli memasuki berangkas. Satpam itu bilang, 12. Si teller menjawab, 8. Kemudian masuk. Beberapa saat kemudian, teller lain mendekati pintu berangkas. Saat si satpam bilang 6, orang itu menjawab 4, lalu dibolehin masuk. Perampok itu melenggang ke arah satpam. Saat si satpam bilang 10, dia jawab 5. Tapi perampok itu malah langsung ditangkap. Kenapa jawabannya salah ya? Emang yang benar angka berapa sih? Untuk menjawab pertanyaan si satpam, dia perlu ngitung jumlah angka yang disebutin. Angka 12 punya 8 huruf. Jadi jawabannya 8. Sedangkan 6 punya 4 huruf. Maka si teller perlu bilang 4. Kamu jadi tahu kan kalau si perampok seharusnya bilang 7. Ternyata dia nggak secerdik dugaannya tuh. Perusahaan Pak Wildan mengalami masalah keuangan. Suatu hari, dia menghubungi polisi karena kantornya disatroni maling. Mereka menggasak semua uang di berangkas saya, Pak. Polisi yang bertugas langsung menginterogasi, Anda tahu dari mana kalau pelakunya lebih dari 1 orang? Berangkasnya pasti terlalu berat lah, Pak, kalau cuma dibawa sama 1 orang. Setelah mendengar jawabannya, polisi tahu kalau Pak Wildan berbohong. Kok bisa gitu? Kalau berangkasnya memang berat, pasti sudah ada bekasnya di karpet kan? Setelah ada perampokan bank, polisi nemu tas berisi uang di tengah taman. Tas itu tergeletak di sela-sela tanaman kaktus. Di sekitar situ ada 3 tersangka dan polisi langsung tahu perampoknya. Memangnya siapa? Cowok yang di sebelah kiri, di tubuhnya terdapat goresan bekas kaktus tuh. Polisi mencurigai Dora telah terlibat dalam aksi penyelundupan berlian antar negara. Tapi mereka nggak punya bukti, maka detektif Tito segera turun tangan. Dia membuntuti cewek itu untuk mencari bukti-bukti. Suatu hari, dia melihat Dora memasuki sebuah rumah. Tapi saat dia keluar lagi, Dora nggak bawa berlian. Dia pasti sudah menaruhnya di dalam rumah. Kok detektif Tito bisa tahu sih? Sol sepatu Dora bisa dilepas, dia pasti ngumpetin berliannya di dalam situ. Lihat gambarnya baik-baik ya. Menurutmu, mamanya yang mana? Wanita yang di kanan pasti manusia. Ekspresi mukanya kelihatan kalau lagi nahan nafas. Tapi anak ini kelihatan biasa-biasa aja tuh. Ekspresinya terlihat santuy dan gak megap-megap. Berarti mamanya ikan duyung ini. Detektif Martin sedang membelikan tunangannya cincin berlian, tapi tiba-tiba cowok bertopeng hitam ini memasuki toko perhiasan. Dia memaksa semua pengunjung untuk tiarap, kemudian menggasak uang dan perhiasan yang paling mahal. Detektif Martin sempat melihat cowok itu naik motor merah, lalu kabur. Si detektif langsung memacu mobilnya agar bisa mengejar cowok itu. Waduh, ada persimpangan tuh. Harus lewat mana coba? Tapi kemudian ada mobil yang datang dari arah berlawanan. Anda lihat pengendara motor merah di sekitar sini? Si pengemudi menyahut, enggak kok Pak. Yang saya lihat cuma mobil convertible silver. Tak lama kemudian, mobil abu-abu muncul dari sisi kiri. Pengendaranya cewek dan dia bilang kalau dia nggak lihat motor merah. Tapi saya lihat ada sepeda kuning dan rombongan pesepeda, Pak. Lalu pria yang datang dari sisi kanan bilang kalau dia cuma lihat truk biru besar. Di mana pencuri itu ngumpet? Di truk biru, motornya cuma muat dimasukkan ke truk itu.
Sebuah museum terkenal menggelar pameran berlian unik. Seluruh areanya dijaga ketat selama 24 jam dan cuma ada 10 orang yang diperbolehkan masuk ke ruangan khusus itu. Setelah salah satu dari mereka pergi, alarm di situ mulai berbunyi. Petugas pun segera masuk dan melihat cowok ini. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka cuma menemukan beberapa lembar uang, korek api, sebotol soda, kamera, dan ponsel di dalam tasnya. Yah, mana cukup bukti. Terpaksa deh dia harus dilepaskan. Tapi keesokan harinya, mereka ngumumin kalau berlian itu telah dicuri. Gimana ceritanya? Berliannya ditukar dulu dengan yang palsu, kemudian dia ngumpetin berlian yang asli di dalam botol soda. Pengusaha tajir melintir Bapak Rudi Lesmana lagi butuh banget bantuan asistennya. Tapi si asisten masih liburan di area pedesaan. Pada hari Rabu, Pak Rudi sudah mengiriminya surat agar dia balik ke kota secepatnya. Padahal sekarang sudah hari Minggu loh, tapi si asisten belum juga kelihatan batang hidungnya. Wah, pasti minta disusul tuh. Sesampainya di lokasi, Pak Rudi melihat si asisten sedang berkemas. Maaf Pak Rudi, surat Bapak baru saya baca kemarin. Ini juga saya lagi siap-siap mau pulang. Jelasnya, kamu dipecat. Saya nggak butuh asisten pembohong kayak kamu. Bilang aja kalau liburanmu kurang lama. Loh, kenapa Pak Rudi malah bilang begitu? Kalender di atas meja memperlihatkan hari Senin tanggal 4 November. Di hari Minggu kan kantor pos libur. Si asisten pasti bohong. Terjadi perampokan bank di kota X. Detektif segera mendatangi tersangka utamanya. Saya nggak enak badan seminggu ini, Pak. Malahan 3 hari ini nggak keluar rumah. Stok makanan saya juga masih cukup karena kulkas saya penuh. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri, kata si tersangka sambil membuka kulkasnya. Tapi detektif tahu kalau dia berbohong. Memangnya si detektif tahu dari mana? Roti di meja kelihatan masih baru. Plus, kalau dia nggak keluar rumah selama 3 hari, isi kulkasnya pasti sudah berkurang dong. Seorang seniman rela merogoh koceknya cuma untuk beli lukisan yang nilainya nggak seberapa. Iya, dia udah tahu semuanya. Dia juga jujur dan nggak mau macem-macem. Tapi kenapa dia masih beli lukisannya? Meski harga lukisannya nggak seberapa, bingkainya bernilai seni tinggi dan mahal. Setelah berulang kali terjadi kejahatan, polisi akhirnya mendatangi si tersangka utama. Dia tinggal di pedesaan dan sesampainya di sana, petugas nggak melihat siapa-siapa. Mereka pun menggeledah tempat itu, termasuk lotengnya yang berantakan. Lalu mereka menunggu sampai si pemilik rumah pulang dan salah satu polisi pergi untuk beli air minum. Saat kembali, dia memberitahu rekannya untuk pulang aja. Kenapa? Jendela loteng ditutup saat polisi pertama datang, tapi sekarang terbuka. Penjahat itu bersembunyi di loteng dan kabur lewat jendela. 2 orang berdiri di dekat sungai, mereka ingin pergi ke seberang, tapi perahu itu cuma bisa mengangkut 1 orang. Anehnya, mereka berhasil menyeberangi sungai itu. Gimana caranya? Mereka berada di tepi sungai yang berseberangan. Detektif Adam datang ke taman untuk makan siang sambil berjemur, tapi dia malah melihat 3 pria yang berlarian di sekitar air mancur. Mereka berteriak, "Pencuri! Tangkap pencuri itu!" Detektif itu bingung, siapa pencuri yang sebenarnya? Itu sebabnya dia cuma diam. Setelah beberapa saat, keduanya saling mendekat. Detektif Adam langsung tahu pencurinya. Apa kamu juga tahu? Kalau pria ketiga itu adalah pencuri, pria kedua cuma perlu balik badan untuk menangkapnya. Begitupun pria kedua, berarti pria pertamalah pencurinya. Gimana caramu memasukkan apel ke dalam botol kaca tanpa memotongnya atau memecahkan kacanya?
Letakkan apel di dahan pohon saat masih kecil, lalu tunggu sampai apelnya tumbuh di dalam botol. Scott, seorang pencuri terkenal, pulang suatu malam. Sehari sebelumnya, dia mencuri beberapa lukisan mahal dari rumah Pak Smith. Dia sedang di ruang keluarga saat sadar beberapa polisi mendatangi rumahnya. Scott memberi arahan kepada istrinya, lalu keluar lewat pintu belakang. Saat polisi mengetuk pintu, istri Scott memberitahu mereka, "Suami saya sudah seminggu ini belum pulang. Sebenarnya dia harusnya pulang hari ini." Pada saat itu Scott masuk ke rumah, dia memeluk istrinya seolah-olah mereka sudah lama tak bertemu. Tapi polisi nggak percaya sama mereka. Kenapa? Lihat anjingnya. Jika pemiliknya sudah seminggu tak pulang, anjing itu pasti akan melompat bahagia dan girang. Tapi hewan itu baru melihat Scott beberapa menit lalu dan tidak terlalu antusias. Jika hujan pada tengah malam, kamu bisa ngira-ngira nggak nih kalau 72 jam lagi langitnya akan cerah? Enggak lah, 72 jam lagi sudah pasti malam hari. Detektif Lee dipanggil ke kafe keluarga kecil. Pemiliknya bercerita, "Aku pergi ke dapur beberapa menit saja, tapi saat kembali aku melihat semua uang dari kasir sudah dicuri." Pada saat itu hanya ada 3 pengunjung di kafe, semuanya wanita. Saat detektif bertanya kepada mereka siapa yang mengambil uang itu, mereka berkata, "Dia pelakunya." Wanita pertama menambahkan, "Pemiliknya teman saya, Pak. Bagaimana mungkin aku melakukan ini kepadanya?" Wanita kedua berkata, "Aku melihat keluar jendela sambil minum kopi. Saya nggak lihat ada yang aneh deh." Lalu wanita ketiga berkata, "Ngapain juga saya nyuri-nyuri?" Siapa ya yang nyuri uangnya? Detektif Lee langsung tahu bahwa pencurinya adalah wanita kedua. Pertama, 2 wanita lain menunjuknya. Kedua, dia mengatakan bahwa wanita pertama mencuri uang itu. Tapi jika dia benar-benar melihat keluar jendela, bagaimana dia bisa tahu? Saat kebakaran sebuah bank dirampok, satpam memberitahu polisi bahwa dia ingin menyelamatkan sekantong uang. Tapi dia harus berjongkok untuk mengikat tali sepatunya tepat di depan pintu darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia sadar, uang itu hilang. Kenapa satpamnya malah ditangkap? Semua pintu darurat dibuka keluar. Seorang wanita muda memiliki jumlah saudara lelaki dan saudara perempuan yang sama, tapi masing-masing saudara lelakinya memiliki 2 kali saudara lelaki lebih sedikit daripada saudara perempuan. Jadi mereka berapa bersaudara? Ada 4 perempuan dan 3 lelaki di keluarga itu. Detektif Umar Harun menyetop cowok yang lagi keluar toko baju. Menurut keterangan dari asisten toko, Anda sudah nyuri sejumlah sarung tangan mahal. Ini kan punya saya, Pak. Malahan udah lama banget belinya. Tapi Detektif Umar tahu kalau dia berbohong. Gimana bisa? Sarung tangannya nggak akan bisa kepakai lah. Kan nggak saling berpasangan. Detektif Umar terbangun di pagi buta karena dapat telepon masuk. "Rumah saya kemalingan," kata Pak Hari. Sesampainya di lokasi, si detektif mendengarkan semua kronologinya. "Selama saya pergi bisnis, rumah ini dijagain sama Adam, tetangga saya." Mendengar namanya disebut-sebut, Adam menyahut, "Kemarin memang saya sempat dengar bunyi berisik di rumah Pak Hari. Lalu, saya nyoba ngintip dari jendela buat mastiin karena hawanya sangat dingin. Jendelanya ngembun, jadi saya tiup aja permukaannya sambil ngelihat kondisi di dalam rumah. Ternyata udah berantakan banget. Jadi saya langsung telepon Pak Hari." Lalu Detektif Umar menanggapi, "Di mana Anda menyembunyikan barang curian Anda itu?" Gimana Detektif Umar bisa tahu kalau Adam bersalah? Jendela ngembun dari dalam, bukan dari luar. Istri dari pengusaha kaya menghilang dari hotel tempatnya nginep.
Detektif Umar harus memberitahu dan menginterogasi suaminya. Si detektif kemudian menemui pria itu di pulau pribadinya. Saya sudah di sini selama 2 bulan kok. Malahan saya juga udah minta keluarga dan para staf saya agar jangan mengusik saya dulu karena saya sedang nulis buku. Dan selama beberapa minggu ini saya nulis terus dari pagi buta sampai larut malam. Malah nggak pernah keluar dari kabin ini. Detektif Umar langsung tahu kalau dia berbohong. Caranya? Di meja kerjanya cuma ada buku tulis tebal dan pulpen. Kalau dia sudah nulis selama itu, tinta pulpennya pasti sudah lama habis lah. Pak Dilan lagi menjual vas langka nan cantik. Ada vas mahal di rak tokonya. Suatu hari, Pak Dilan menelepon polisi. Saat mereka tiba, kepala si pemilik toko diperban dan tokonya berantakan. Orang ini membobol toko saya dan nyolong uang dan vas termahal saya. Lalu dia memukul kepala saya sampai pingsan. Detektif Umar tahu kalau Pak Dilan berbohong demi mendapatkan uang asuransi. Gimana dia bisa tahu? Meskipun sebagian vasnya ada di lantai, kondisinya masih utuh. Kalau vasnya benar-benar jatuh, seharusnya sih sudah pecah. Janet memanggil polisi. Saat saya menyeberang jalan, ada mobil yang hampir menabrak saya. Saat jatuh, kepala saya terbentur. Setelah polisi tiba di TKP, Janet menunjukkan mobil yang hampir menabraknya. Ngakunya sih gitu. Tapi si pengemudi menyangkal tuduhan Janet. Kemudian detektif Umar minta Janet untuk tenang. Sebetulnya bukan mobil itu yang harus mereka cari. Kok detektif Umar bisa tahu? Hujan turun saat Janet menyeberang jalan, tapi di bawah mobil itu kering. Artinya, mobil itu sudah parkir lama sekali di situ dan nggak mungkin nabrak Janet. Coba lihat kedua blogger ini deh. Keduanya sangat populer. Mereka juga punya jumlah like yang sama. Tapi ada yang salah deh dengan salah satu dari mereka. Dia pasti nyembunyiin sesuatu. Memangnya apa yang dia sembunyiin? Cewek yang di sebelah kanan mungkin lagi nyoba irit ya. Logo di tasnya kelihatan mirip Chanel, tapi di bawahnya tertulis Gucci. Detektif Umar sedang ada di kereta. Dia berjumpa dengan penumpang lain yang ceria. Mereka ngobrol dan hahaha bareng saat keretanya memasuki terowongan. Semuanya jadi gelap gulita selama beberapa saat. Setelah keretanya keluar dari terowongan, salah satu penumpang, Ella, berteriak, "Bros, berlianku hilang!" Semua penumpang mulai gelisah dan saling pandang. Tiba-tiba detektif Umar berkata, "Saya tahu pelakunya kok, kan saya lihat sendiri." Gimana dia bisa melihatnya? Salah satu penumpang memakai arloji dengan jarum yang nyala. Saat dia menggerakkan tangannya untuk mengambil bros itu, Umar melihatnya. Cuacanya ngebul banget saat Johnny taruhan dengan teman-temannya. Cowok itu bilang kalau air yang diproduksi oleh beda perusahaan punya rasa yang berlainan. Saat itu, mereka sedang bersantai ria di taman milik teman Johnny sambil minum air mineral dan sari lemon. "Tutup mataku biar aku bisa icip 2 air botol yang ada di meja. Satunya lagi ada di dapur dan mereknya beda. Aku pasti bisa tahu bedanya kok." Lalu dia membuktikan ucapannya. Teman-teman Johnny sudah siap membayar kekalahan mereka, tapi detektif Umar yang juga ada di situ menyela. "Kamu curang, Johnny," katanya. Kenapa detektif Umar bilang gitu? Saat itu kan sangat panas, jadi gak heran kalau air yang ada di luar jauh lebih hangat dari air yang dibawa dari dapur. Rara memanggil polisi di suatu pagi buta. Saat mereka tiba, dia menceritakan alasannya memanggil polisi. "Aku bekerja di museum. Kemarin, aku membawa pulang beberapa buku kuno karena aku mau menelitinya. Tapi, tiba-tiba mati listrik. Aku nyalakan lilin dan terus bekerja. Kemudian ada yang memencet bel depan. Saat aku buka pintu, ada orang yang memakai topeng hitam memukul kepalaku. Saat aku bangun, semua bukunya sudah hilang." Detektif Umar menahan wanita itu karena sudah membuat laporan palsu. Kenapa?
Kalau listrik mati, bel listrik di rumah itu tidak akan berfungsi. Detektif Umar sedang menyusuri tepi danau saat dia mendengar ada orang yang berteriak. Rupanya ada wanita muda yang tenggelam. Umar segera melepaskan sepatu dan menaruh tas ranselnya di tanah, lalu melompat ke dalam air. Untung sekali dia tidak terlambat. Saat Umar menarik wanita itu, dia melihat ada orang yang berdiri di samping barang-barangnya. Sayangnya aku tak bisa berenang, tapi aku jagain barang-barangmu saja ya, kata orang itu. Terus kenapa kamu ngoprek-ngoprek tasku? Tanya Umar. Bagaimana dia tahu kalau orang itu membuka tas ranselnya? Saat Umar menjatuhkan tasnya ke tanah, resletingnya ada di sebelah kiri, tapi sekarang ada di sebelah kanan. Detektif Umar mendapati penyelundup hendak ke luar negeri lewat bandara udara terbesar di kota itu. Umar tiba di bandara dan menahan 3 tersangka. Perhatikan ketiga orang itu dan tebak siapa penyelundupnya. Penumpang yang ketiga, kopernya penuh dengan barang yang acak, sepatu wanita, beberapa karpet, celana jeans kotor, wig, plus saat kopernya ditutup kelihatan jauh lebih besar saat dibuka. Sobat Detektif Umar, Jaka mengalami cedera lutut saat bermain frisbee. Dokter meminta Jaka untuk beristirahat di rumah, tapi dia tidak diizinkan untuk bangun dari tempat tidur. Umar juga ada di sana, dan dia berjanji pada dokter kalau dia akan menjaga sobatnya itu. Tapi suatu ketika, Umar harus pergi selama beberapa jam. Jadi, dia meminta saudara perempuannya, Sarah, untuk menjaga Jaka. Saat Umar kembali, Sarah memberitahu kalau Jaka menuruti instruksinya dan tidur sepanjang hari. Tapi saat Umar memasuki kamar Jaka, dia tahu kalau sobatnya itu telah bangun. Kok Umar bisa tahu? Jaka memindahkan lampu tidurnya dari meja ke nakas dan menyalakannya. Adik Detektif Umar, Sarah, menikah dengan Malik, atlet sepeda profesional. Pada suatu hari, Umar datang mengunjungi mereka dan menyadari kalau semua orang sangat gugup. Rupanya Malik akan menghadapi turnamen bersepeda yang menantang. Aku berjanji akan membawa karangan bunga yang diberikan untuk pemenangnya, kata Malik. 4 jam kemudian, Malik memang benar kembali dengan membawa bunga. Tapi, Umar yakin kalau Malik tidak memenangkan pertandingan itu. Kok bisa? Bunga itu sebenarnya dari Taman Sarah. Detektif Umar sedang berkendara di jalur pegunungan yang berbahaya. Tiba-tiba dia menginjak rem. Dia melihat ada pria yang duduk di pinggir jalan menangis. Rupanya pria itu tidak berhasil mengontrol mobilnya dan mobilnya selip keluar dari jalan. Dan pria itu terlempar dari jendela. Saat ini, mobilnya yang sangat mahal tidak bisa diperbaiki. Apa Anda bisa menjadi saksi saat saya menyiapkan dokumen untuk perusahaan asuransi? Umar setuju, tapi meminta pria itu untuk menunjukkan apa yang ada di dalam mobil itu. Si pria perlente itu mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan membuka kunci mobil yang rusak itu. Saya tidak mau ikut andil dalam penipuan ini, kata Detektif Umar. Kenapa Detektif Umar menganggap pria itu berbohong? Kalau si pria terlempar dari mobil itu, kuncinya pasti masih menempel di lubang starternya. Teman Detektif Umar, Hana, menghubunginya dan meminta pria itu datang ke rumah temannya itu. Hana bilang ini berkaitan dengan suaminya Martin. Martin bilang kepadaku kalau dia harus pergi dalam perjalanan bisnis ke pegunungan. Dia tidak ingin pergi ke sana karena dia sebal dengan cuaca dingin, tapi dia terpaksa pergi. Saat Martin tiba di sana, dia mengirimiku foto dari kamar hotelnya. Aku merasa ada yang salah dengan foto ini, tapi apa ya? Umar tidak perlu melihat 2 kali foto itu dan langsung tahu kalau Martin memang berbohong kepada istrinya. Bagaimana dia mengetahuinya? Ada pohon palem di luar jendela. Pohon ini tak mungkin tumbuh di tempat dingin.